Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, dan seluruh bangsa Indonesia, juga para pemimpin bangsa yang saya hormati, para pemimpin semua ormas dan semua komponen bangsa, wabil khusus para santri Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat izin Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pesan dengan tema muhasabah. Muhasabah itu adalah bahasa Arab yang diambil dari mujarradnya itu hasiba yahsibu, hisaban, yang artinya menghitung. Kemudian masuk kepada wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alah, hasaba yuhasibu muhasabah. Arti dasarnya adalah menghitung. Jadi muhasabah itu menghitung, menghitung umur, menghitung harta, menghitung nikmat, menghitung apapun yang ada pada diri kita, walaupun kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka muhasabah ini menjadi sesuatu penting bagi kita, yaitu untuk mengevaluasi, menghitung dan mengintrospeksi diri kita sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam kondisi kesedihan, kondisi yang sedang bangsa kita khususnya Indonesia dan umumnya dunia dilanda dengan wabah virus corona. Kita sekarang dalam kondisi yang cemas, takut dan sebagainya. Namun tetap kita harus optimis, harus tetap yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar maksimal untuk menghindari, menjauhkan segala sesuatu yang berdampak terkenanya wabah virus corona. Dengan ini menjadi hal yang sangat tepat kalau kita kemudian evaluasi diri, menghitung diri. Sesuai dengan pesan Sayyidina Umar radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kelak dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita untuk apa? Kesehatan kita untuk apa? Rizki yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Termasuk ilmu yang Allah berikan juga kepada kita, sudahkah kita amalkan atau belum? Inilah pentingnya evaluasi. Jadi tepat sekali dalam kondisi ini, mari kita semua secara pribadi maupun secara kolektif, dari mulai yang hal kecil sampai yang besar, mari kita introspeksi. Bil khusus diri kita, para pemimpin bangsa semuanya, mari introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah benar sesuai dengan aturan agama, aturan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah benar bermanfaat untuk orang banyak, atau justru sebaliknya, selama ini kita melakukan sesuatu yang kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau boleh jadi kita mendolimi, merugikan orang lain dalam hal yang kita lakukan. Oleh karena itu sangat pantas kita ini sebagai hamba Allah yang lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini sangat lemah, lemah dalam segalanya. Fisik lemah, umur lemah, semuanya lemah. Ternyata hanya dengan virus corona yang sangat kecil saja, kita ini tidak berdaya apa-apa. Ekonomi
menjadi lemah. Semua kegiatan aktivitas tertunda, ditutup. Ini baru virus corona. Apalagi malaikat Israfil yang kalau meniupkan sekali saja, kata Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Enggak usah dengan berbagai cara, hanya tiupan sekali saja manusia faidahum khamidun ay mayyitun. Seandainya nih sayha wahida, Israfil tiupan sekali saja, manusia akan menjadi mati semua. Apalagi itu nanti dengan virus corona saja, semua kegiatan aktivitas kita tertunda, perekonomian menjadi menurun, bahkan sebagian yang sudah sangat merugi, terutama di kalangan masyarakat kecil. Mari kita intervensi, terutama para pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, semua para pejabat yang memiliki kebijakan. Mari kita evaluasi, mari kita introspeksi sebelum kelak kita dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Artinya bahwa hidup kita ini bukan untuk diri sendiri. Hidup kita bukan egois, individualis, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Sehingga dalam kaidah dikatakan la doror wala diror. Artinya jangan menjadikan sesuatu yang kita lakukan madorot untuk diri kita, juga madorot untuk orang lain. Jangan melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri, tidak mementingkan umat, rakyat dan bangsa. Ini menjadi penting. Hentikan korupsi, hentikan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Ini belum apa-apa kalau Allah tunjukkan kemurkahannya jauh lebih dari ini. Seperti terjadi kaum-kaum sebelumnya. Hitungan detik, hitungan menit, gampang Allah menghancurkan semua dunia beserta isinya. Insya Allah, Allah masih memberikan ujian kepada kita. Ini kesempatan untuk evaluasi diri. Yang tidak baik, mari kita perbaiki menjadi baik. Yang baik, mari kita perbaiki menjadi lebih baik. Dan selanjutnya. Karena pada hakikatnya hidup di dunia ini sementara. Sudahkah kita hitung amal kita untuk cukup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kehidupan yang selama-lamanya, yang tiada akhir, tiada batas. Dunia hanya sementara. Umur kita sudah dilakukan untuk apa? Kita nggak tahu hari esok lusa. Dengan virus corona saja, Masya Allah, kita ikut prihatin. Tidak sedikit orang-orang yang terdampak sehingga sakit bahkan meninggal dunia. Bahkan para medis, para dokter, karena memperjuangkan untuk kesehatan saudara-saudaranya, menjadi bagian dari korban virus corona. Ini ketidakberdayaan kita. Maka tidak layak kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, menjadi sombong. Sombong karena harta, sombong karena pangkat, sombong karena jabatan, dan sombong-sombong lainnya. Karena itu hak Allah yang tidak boleh diambil di antara dan ditiru. Haknya Allah, sifatnya Allah adalah sifat mutakabbir, sifat sombong. Allah sangat murka kepada manusia yang memiliki sifat sombong, menyombongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan virus corona kita tidak berdaya apa-apa. Namun demikian kita yakin dan husnudzon dalam perspektif orang beriman harus yakin kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ujian yang kelak akan menjadikan jalan prestasi lebih baik ke depan. Kita harus taqarrub kepada Allah. Kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun, ampun untuk diri kita, mohon ampun untuk kedua orang tua kita dan seluruh umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita evaluasi, mari kita introspeksi. Kesempatan kita menyendiri di rumah masing-masing,
Di malam Jumat yang mulia ini mari kita munajat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa, memperbanyak sedekah. Bagi yang memiliki rizki lebih, mari introspeksi, sudahkah sedekahnya sesuai dengan rizkinya? Memiliki tenaga waktu, sudahkah waktu dan tenaganya kita sumbangsikan untuk yang bermanfaat kepada orang lain? Memiliki ilmu, sudahkah kita sumbangsikan sebagian ilmunya untuk orang lain agar bermanfaat? Mari kita semuanya bermunajat, berdoa kepada Allah, karena tidak ada kekuatan lain, tidak ada yang mampu bisa menghilangkan virus corona. Belum ada alatnya, belum ada teknologinya yang bisa mengusir semuanya. Hanya syariat ikhtiar kita untuk tinggal di rumah agar memutus jaringan penularan virus corona ini. Tapi itu semuanya hakikatnya kembalikan kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk bergotong royong, membantu satu sama yang lain sesuai dengan keahlian dan profesi kita. Mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat dari bumi Indonesia yang tercinta ini. Dan mudah-mudahan juga termasuk di negara-negara yang lainnya. Sehingga kita semuanya dalam kondisi normal kembali. Baik pendidikan, baik majelis taklim, baik perekonomian, semuanya kembali normal. Kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelak di akhirat. Maka muhasabah, evaluasi, introspeksi menjadi penting bagi kita semuanya dalam kesempatan ini. Sehingga ke depan kita menjadi orang-orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan membaca Bismillahilladzi 3 kali. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dzukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sadatina ashabi rasul ajma'in hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, para guru-guru kami, saudara-saudara kami minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau siksa kami apabila kami salah dan dosa. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan engkau berikan beban sebagaimana engkau berikan beban kepada kaum-kaum sebelum kami. Jangan engkau berikan beban kepada kami, beban yang tidak kami kuat pikulnya, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Dan rahmatilah kami, saudara-saudara kami sebangsa setanah air, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma adfa' annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fasha'a wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma baton min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil ihsan, Allahumma sabbitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pesan singkat tentang muhasabah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya diri saya dan kita semuanya kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Mari sekali lagi kita tingkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita segera dijauhkan, diangkat virus corona ini dari sekitar kita, dari bangsa kita yang kita cintai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.